warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat semuanya kan? Baik. Sebelum kita mulai, ketua siapa? Siapa ketua? Ya, kita sang ketua. Está itu. Muqaddimu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita berdoa yang pertama untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita miliki. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, sebelum kita mulai, coba tengok di bawah dulu, ada sampah. Ada sampahnya. Kalau ada sampah mau dipungut, dikutip untuk menjaga lingkungan kita agar selalu bersih. Baik, anak-anak Ustaz, Ustaz mau nanya, siapa kawan-kawannya yang tidak hadir hari ini? Alvin Ainul, apa kabarnya ketua? Sakit ya. Kita doakan ya, semoga Allah berikan kesembuhan. Siapa lagi? Siapa lagi? Alvin aja. Asila? Oh, OSN dia. Berarti dia datang kan? Oke, alhamdulillah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada anak-anak kita tersebut ataupun kepada kawan-kawan kita tersebut. Baik, anak-anak Ustaz, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya tentang husnuzon, ya kan? Husnuzon bab 8, ya kan? Husnuzon. Siapa masih ingat apa itu husnuzon? Apa itu? Apa itu husnuzon? Berprasangka baik. Apa lagi? Husnuzon itu perilaku mulia. Perilaku mulia apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Husnuzon. Siapa yang bisa memberikan contoh perilaku husnuzon? Pada pelajaran kita mengulang-ulang nih. Ya, siapa? Bisa? Ya, Dana. Apa itu contohnya? Contoh kita berhusnuzon. Ya, disampaikan apa? Apa contohnya? Ya, apa contohnya kita berhusnuzon itu? Apa? Percaya kepada orang lain, ya? Ya betul. Apa lagi? Yang lebih tepatnya apa? Ada lagi yang bisa memberikan contohnya? Ini kita mengulang ya. Hah? Apa contohnya? Nah, contohnya yang pertama, tak kala seseorang melakukan yang tidak baik sama kita ataupun menceritakan kita
di sesuatu yang tidak ataupun kita tidak mengetahuinya di belakang kita artinya. Maka apabila sampai pengasih itu kepada kita, maka kita berprasangka baik. Bisa jadi itu cara Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita, mengangkat derajat kita, apalagi ataupun Allah datangkan ujian kepada kita, musibah, ya kan? Kemudian Allah datangkan ujian apa lagi? Musibah, seperti kecelakaan yang tidak kita inginkan, terjatuh dari pohon dan segala macam. Itu kan bagi kita tidak menyenangkan, ya kan? Bagi kita tidak menyenangkan, akan tetapi ada hikmah di belakangnya. Maka ada hikmah. Maka dengan kita berbaik sangka tersebut, maka itu disebut dengan husnuzon. Lawan husnuzon apa? Husnuzon apa itu husnuzon? Berburuk sangka. Baik. Sebelum kita mulai, jadi itu adalah mengingat-ingatkan kembali, ya kan? Baik. Sebelum kita mulai, kita sedikit mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya. Sebagaimana firman Allah Suaranya. Ya. Kita sama-sama. Ya, sama-sama ya. Oke. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kita menghidupkan lagu Indonesia Raya itu adalah sebagai kecintaan kita ke tanah air kita, ya kan? Di mana bumi kita pijak, maka di sana kita mencintai alam yang Allah ciptakan. Kita hidup di Indonesia, maka kita harus mencintai negara NKRI. Baik, adapun materi kita pada pertemuan kali ini, yakni yang terdapat di dalam buku. Silakan anak Ustaz buka bukunya. Silakan buka bukunya tentang haji dan umrah, halaman 133. Dan haji dan umrah. Sebelumnya Ustaz menyampaikan tujuan pembelajaran kita terkait dengan haji dan umrah. Yang pertama anak Ustaz untuk bisa mengetahui apa itu haji dan umrah, ya kan? Kemudian yang kedua, anak Ustaz untuk bisa mengetahui bagaimana proses pelaksanaan haji dan umrah tersebut. Jadi kita harus tahu kan bagaimana prosesnya. Kemudian yang ketiga, anak-anak Ustaz bisa mengidentifikasi, membedakan, ya, mana yang haji, mana yang
Kemudian tujuan yang selanjutnya agar bisa nantinya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil untuk melaksanakan haji, dipanggil untuk melaksanakan umrah, dan kita sudah memahami yakninya terkait dengan pelaksanaan haji dan umrah tersebut. Kemudian tentu kita memetik apa hikmah dari perjalanan haji dan umrah tersebut. Paham semuanya? Baik, sebelum itu silakan berkelompok nak. Silakan berkelompoknya, 4 kelompok ya. Silakan berkelompoknya. Ya, kapan ada lagi? Adu meja nak. Apa kelompok semalam tu ada? PPT-nya. Jadi silakan antum buat jadinya pemahaman. Nanti Ustaz tanya masing-masing kelompok nanti ataupun per individu nilai yang nilai khusus nantinya. Apa itu haji, apa itu umrah, dan bagaimana tata cara pelaksananya. Tidak ada yang berbicara ya, nanti tak nyambung. Ya, nanti Ustaz tanya lain, antum jawab lain. Sebagaimana apa? Karena efek berbicara. Oke ya, dengarkan videonya, tonton videonya, kemudian silakan buat kesimpulannya. Nah, nanti Ustaz tanya nanti, bisa masukkan ke dalam penilaian. Oke ya? Panduan singkat umrah. Pertama, jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi, sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman bab 10 dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Haji adalah mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah untuk melakukan beberapa amal ibadah. Haji itu adalah mengunjungi Ka'bah, mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah SWT. Ingat ya, nanti saya tanya nanti nih. Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Rukun haji adalah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Rukun haji yang pertama adalah ihram.
atau waktu duhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri tawaf atau berlawanan dari arah jarum jam. Sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tertib artinya berurutan. Wajib haji. Yang pertama adalah ihram dari mikot, berhenti di Musdalifah, melontar jumrah Aqabah, bermalam di Mina, tawaf wada, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Umrah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya bagi yang mampu. Syarat wajib umrah adalah Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Rukun umrah yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Adapun tata cara melaksanakan haji dan umrah ada 3 macam. Yang pertama, ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umrah. Tamattu, yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Qiran, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama. Hikmah haji dan umrah adalah menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat, diampuni segala dosa, menyucikan jiwa seseorang, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Oke ya, baik. Ustaz akan sebelum Ustaz masuk kepada poin, Ustaz akan memberikan soal-soal pemantik semantum, soal-soal yang berkaitan dengan haji ini dan umrah. Baik, yang pertama, siapa yang Ustaz yang kita hitung kelompoknya ya. Ini kelompok 1 aja yang kita sepakati ya. Ini kelompok 1. Itu kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. 1, 2, 3, 4 ya. Mana? Oh berarti ini kelompok 5. Oh ya. Nah setelahnya. Oke. Berarti kita ada 5 kelompok ya. Ada 5 kelompok. Ustaz akan mengenai di 5 kelompok ini harus aktif. Jadi ya, Ustaz harus aktif ya. Harus aktif dalam belajar. Baik. Nanti ada penilaiannya secara pribadi, ada penilaiannya secara berkelompok. Jadi baik. Yang pertama, Ustaz, apa yang dimaksud dengan haji? Mengunjungi Ka'bah. Jangan musuh, angkat tangan. Oke, Mano. Mengunjungi Ka'bah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mengunjungi Ka'bah. Atau mengunjungi Ka'bah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Oh, iya. Oke. Di mana kita? Ya, oke, ada tambahan. Sila. Sifat. Ada tambahan? Ya, silakan. Kalau ada tambahan yang tidak sesuai, sampai apa? Oke. Oke. Bertepuk tangan dulu lah. Baik. Nah, haji sudah sampaikan tadi. Haji adalah mengunjungi kemana? Ke Baitullah, rumah Allah. Pertanyaannya di mana Baitullah tersebut? Angkat tangan. Oke. Di mana? Mekah, Bukit Barisan, Pekanbaru. Bukan. Atau Dumai. Di mana? Dumai. Dah.
pelaksanaan haji dan umrah itu kita laksanakan di kota Mekah. Baik. Dari video yang antum lihat tadi, pasti ada setiap apa yang Allah berikan itu pasti ada perbedaannya. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, apa perbedaan haji dengan umrah? Silakan angkat tangan. Ya, kelompok. Yang angkat tangan. Ya, Kalau haji mengunjungi rumah Allah untuk melaksanakan syarat-syaratnya, sedangkan umroh berkunjung ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Oke, kita terima aja. Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Yang jelas. Apa perbedaan haji dan umrah? Oke lah, kita terima juga. Siapa lagi yang lebih tepatnya lagi? Ada satu yang saya bisa sampaikan. Perbedaan haji dan umrah itu ada satu. Apa itu perbedaan haji dan umrah? Itu ada satu. Apa? Oke, kita terima ya. Umrah bisa dilaksanakan di lain waktu, sedangkan haji sudah ditentukan waktunya. Ada satu lagi. Haji dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya. Tahunnya. Ya, betul. Oke. Kita terima tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lebih. Bukan ada lebih. Aduh, mungkin antum satu aja dia. Haji pakai ini, si umrah tidak pakai ini. Itu saya sampaikan loh. Kalau saya kasih tahu otomatis antum tak ada lah hajinya. Haji kalau tidak dilaksanakan ini batal hajinya. Itu termasuk rukun haji. Dan umrah tidak perlu melaksanakan itu, memang tak ada itu di sananya. Oh iya, ini yang haji. Perbedaan haji dengan umrah itu adalah haji pakai wukuf. Umrah pakai wukuf apa tidak? Tidak. Iya kan? Aduh, tepuk tangan dulu. Ustaz suka nih hal-hal yang memancing-mancing seperti ini. Jadi kalau kita melaksanakan haji, itu kita mesti melaksanakan salah satu hukumnya. Apa tadi hukumnya? Salah satunya apa? Wukuf. Nah ini kita lihat nanti. Makanya perbedaan antara haji dengan umrah itu adalah wukufnya dan juga waktunya. Ya, umrah tidak melaksanakan wukuf. Baik, Anda nonton semuanya. Kita masuk pada baik. Ya, baik. Materi kita yakninya tentang haji dan umrah. Jadi baik. Pengertian haji. Coba supaya bacana. Menurut bahasa, sengaja mengunjungi. Menurut istilah. Menurut istilah, sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan.
dengan syarat dan waktu tertentu. Iya, betul. Ini haji. Haji adalah kita menyengaja mengunjungi Baitullah ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji dan umroh ini sama-sama panggilan. Ya dan ya. Jadi umroh itu panggilan. Haji pun juga panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antum lihat di luar sana berapa banyak orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak bisa berangkat haji dan umrah. Kenapa? Tidak ada panggilan. Tidak ada panggilan, maka tidak semua yang bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Mekah untuk melaksanakan haji itu adalah keistimewaan bagi dia. Ya kan? Tidak semuanya. Dan antum lihat juga di luar sana orang yang mohon maaf ekonominya di bawah, tidak ada usaha, ya kan? Untuk makannya pas-pasan, apalagi untuk rumahnya nauzubillah kontrak dan segala macamnya, tapi bisa dia melaksanakan haji, bisa dia melaksanakan umrah. Kenapa? Karena panggilan tadi, karena panggilan. Maka kita garis bawahi adalah panggilan tadi, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya itu tidak terdapat di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke-97. Apa kata Allah? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yakni melaksanakan haji. Man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan haji yakni bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan. Mampunya ada dua. Yang pertama, nanti saya tanya nanti nih, ingat ya. Yang pertama, mampu itu adalah ekonomi. Ya, kalau kita tak ada uang, bisa kita berangkat haji. Ada anak ustaz yang sanggup jalan kaki? Saya sanggup jalan kaki ke Mekah? Pakai sepeda? Tak bisa? Harus punya modal uang, ya kan? Jadi Islam tidak pernah membebankan. Maka ekonomi. Kemudian yang kedua, kesehatan. Sebab kenapa haji itu fisik? Ibadah fisik. Haji itu adalah ibadah fisik yang akan menyita fisik kita. Perjalanan, kemudian melempar jumrah, kemudian apa lagi? Melaksanakan sa'i, melaksanakan tawaf, kemudian aktivitas haji itu fisik semuanya. Maka ekonominya harus mapan, kemudian fisik pun harus kuat. Maka dia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan haji. Kemudian yang selanjutnya adalah ini mana dia? Ini syarat haji. Nah, orang yang melaksanakan haji itu memiliki persyaratan. Coba anak Ustaz Fiona, coba sebutkan syarat haji. 1. Beragama Islam. 2. Balik atau sudah dewasa. 3. Beragam sehat. 4. Mampu atau berpuasa jasmani dan rohani. 5. Merdeka, bebas, tidak sedang dalam tahanan. Syarat haji yang pertama adalah beragama Islam. Orang non-Islam tidak ada panggilan untuk melaksanakan haji. Ya. Yang dipanggil untuk melaksanakan haji itu siapa? Islam. Kemudian balik itu adalah yang sudah dewasa, ya. Yang anak ustaz yang sudah dewasa. Anak kecil tidak ada diwajibkan untuk, apabila dia belum balik, maka dia untuk haji tidak diperbolehkan. Berbeda dengan umrah. Ya, berbeda dengan umrah. Maka haji harus balik. Berakal sehat. Apa maksud berakal sehat itu?
Otaknya waras. Bukan ODGJ. Jadi orang yang tidak berakal sehat, dia itu bebas dari beribadah kepada Allah. Dia tidak ada kewajiban untuk sholat, tidak ada kewajiban untuk haji, ataupun kewajiban untuk umrah. Tidak ada kewajiban untuk dia, maka dia harus berakal sehat. Kemudian mampu seperti yang saya katakan tadi. Dia memiliki ekonomi dan dia memiliki jasmani yang kuat. Merdeka adalah orang yang tidak berada dalam tahanan karena tindakan kriminal, ya kan? Ini dia orang yang dimaksud ada dia tidak merdeka adalah dia itu berada di dalam satu sel, artinya dia melakukan tindakan kriminal lalu dipenjara, maka dia tidak ada termasuk syaratnya. Kemudian yang selanjutnya, yakninya rukun haji. Coba baca, Asifah, rukun haji. Rukun haji 1. Ihram, yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Iya. 2. Wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah mulai Tergelincirnya. tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Iya. 3. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran diawali dari Hajar Aswad. 4. Sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Safar Marwah sebanyak 7 kali. 5. Tahalul, yaitu memunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. 6. Tertib. Oke, baik. Saya jelaskan satu-satu. Rukun haji. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu kita melaksanakan miqat. Ya, kalau antum melaksanakan dari Madinah mau menuju ke Mekah, maka miqat antum itu di Bir Ali. Di mana tempatnya? Bir Ali. Itu miqat kita. Labbaik Allahumma hajjatan, labbaik Allahumma umratan. Maka kita niatkan itu. Apabila kita sudah berniat di miqat tadi, maka tidak ada lagi ucapan yang kita ucapkan kecuali ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika lak. Maka itu kita ucapkan sampai kita berjumpa dengan Ka'bah. Itu disebut dengan ihram, dengan berniat. Kemudian wukuf, inilah yang kita bicarakan tadi. Ya, wukuf itu bermakna berdiam, berhenti. Wukuf itu dilaksanakan di padang Arafah. Ya, dimulai tergelincirnya matahari. Kali apa lagi nak? Zafran? Ada yang ada masalah? Nah, wukuf itu melaksanakan di padang Arafah. Mulai hadir di padang Arafah itu mulai tergelincirnya matahari. Ya, tergelincirnya matahari dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Nah, tanggal 9, tanggal 10 itu adalah kita melaksanakan wukuf. Dan apabila tinggal wukufnya, maka batal hajinya. Ya, ini tidak boleh ditolerir dan tidak boleh dilewatkan. Ya. Dan apabila tinggal ini, maka batal hajinya. Kemudian dia melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Siapa Ustaz yang tahu apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Dimulai dari mana tadi? Mulai dari Hajar Aswad sampai berakhir Hajar Aswad juga. Jadi seperti video yang kita lihat tadi, dimulai dari Hajar Aswad. Ini misalnya Hajar Aswad. Mulai kita ada nanti lampu hijau. Nanti ada lampu hijau seluruhnya dengan Hajar Aswad tersebut. Nah, mengelilingi kita, keliling. Keliling ya, keliling. Satu contoh kan? Ini Hajar Aswad, keliling. Apa yang kita ucapkan? Maka ucapkan ucapan yang baik.
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai di rukun Yamani. Ini rukun Yamani. Mau dekat ke Hajar Aswad, maka kita disunahkan berdoa. Minimal doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Itu disebut dengan mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Dan angkanya dimulai dari Hajar Aswad hitungan 1, maka berakhirnya di Hajar Aswad juga sampai 7 kali. Ya, itu disebut dengan tawaf, mengelilingi Ka'bah. Paham? Paham semuanya? Dan tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Dihitung. 1, 2, 3 sampai 7, sampai di sini. Ya, sampai di sini. Oke? Sampai di sini. Kalau sekiranya, ini nih. Pertanyaan Ustaz nih. Dia kan harus 7. Dia tidak boleh putus. Bagaimana kiranya kalau seandainya wudhu kita batal? Wudhu kita batal. Mana caranya nih? Apakah kita ulang lagi dari awal ataupun kita lanjutkan atau gimana? Kita udah batal nih. Kita mau terkentut, antum tahu nanti masuk angin terbang antum nanti kan? Mana caranya? Batal udah antum lepas untuk tak dengar sama sama kawan, ya kan? Jadi terkentut antum. Terkentut itu membatalkan wudhu apa tidak? Terwudhu. Dan kita harus wudhu nih. Semua kita harus wudhu tawaf ini. Pertanyaan Ustaz, kalau sekiranya batal wudhu kita, apa yang terjadi? Nah, bukan. Kalau batal wudhu kita, bagaimana solusinya? Kita wudhu, batal. Tetap wudhu. Apa kalau kita lanjut, batal tahu kita sedang tidak dalam keadaan. Gimana? Ya. Bahkan, abang, ambil duduk. Suami manusia ambil duduk. Bagaimana solusi langkah awal yang harus kita lakukan? Bagusnya, tayamum, air ada sana banyak. Syarat tayamum apa? Tidak ada air. Apa? Oke, dalam situasi kan, genting. Maka sebelum gali, apa lagi gali? Nanti saya tanya antum ya. Jadi, kalau sekiranya sebelum kita melaksanakan tawaf, maka kita harus mempunyai persiapan. Apa persiapan kita? Kita bawa air 1 botol aqua. Ya, kita bawa. Untuk apa gunanya? Di saat dalam keadaan tadi yang Ustaz bilang tadi, ya, di saat kita mau sesakin buang angin, tak mungkin kita tahan, ya kan? Atau kalau sanggup untuk tahan, kan? Jadi tak kala kita lepas, maka kita boleh berwudhu, dan wudhunya tidak mesti semuanya. Jadinya kita cukup yang wajib saja, muka, tangan, apalagi kepala, kaki, selesai. Ya kan? Ya, sama dengan telinga. Apa? Pertanyaan Supano. Kalau tersenggol sama orang gimana tuh, Ustaz? Gimana? Siapa yang bisa jawab? Iyalah. Di sana kan ada batasnya. Ini perempuan aja. Ini laki-laki aja. Nah, ada kan? Dia nyatu. Gimana itu kalau dia tersenggol? Sedangkan bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan batal wudhunya. Lalu dia tersenggol, gimana itu? Pertanyaan Supano mantap nih. Tepuk tangan dulu ke Supano. Ya, gimana? Siapa tahu? Kalau dia tersenggol, apakah batal wudhunya? Iya, oke. Walau khususan untuk pelaksanaan haji dan umroh, seperti yang Asyifa bilang tadi, dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan genting. Kalau sekiranya kita dan pasti juga perempuan yang ada di tak kala melaksanakan tawaf itu pasti dia menutupi auratnya, pasti dia safety kan. Kalaupun bersentuhan, palingan bersentuhan adalah ihramnya, kainnya, ya kan? Memang laki-laki seperti yang tadi dia membuka
menampakkan dadanya, tetapi dia tidak membatalkan apabila dia bersentuhan tanpa dia sengaja. Tapi kalau memang sengaja ini, wah itu iya tuh, wah kan, tangan dengan orang itu maka dia berarti dia sudah tidak berakal sehat lagi. Tapi kalau dia tak sengaja, dalam agama tidak sengaja itu dimaafkan. Mantap. Kemudian syai, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Safa, antum mulai dari Safa nih. Di Safa, ini Bukit Marwah. Maka antum berlari mulai dari Safa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang bisa antum ambil kesimpulan dari yang saya katakan ini? Siapa yang bisa? Dimulai dari Safa 1 sampai ke Marwah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti dari Marwah. Apa maksudnya ini? Dimulai? Iya, mantap, tepuk tangan dulu lah. Ya, syai adalah lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Safa, ini Safa nih. Di Safa, mulai dari Bukit Safa sampai ke Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka berhentilah dia di Marwah. Itu maknanya lari-lari kecil yang dilakukan oleh ibunda kita. Siapa dulu? Istrinya Nabi Ibrahim, anaknya Ismail, Siti Hajar. Tak kala dia mencari air sebanyak 7 kali mulai dari Safa ke Marwah. Bermakna syai itu adalah lari-lari kecil yang dilaksanakan oleh seseorang dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian selanjutnya tahlul. Tahlul ini adalah menggunting rambut minimal 3 helai. Ya? Minimal 3 helai. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang selanjutnya tertib. Ya kan? Kemudian wajib haji ihram dari miqat yang sudah kita katakan tadi. Mabit itu adalah bermalam di Musdalifah. Mabit di Mina dan mulai dari tanggal 11, 12 dan 13 disebut dengan hari tasyrik. Kemudian melontar jumrah. Ini di Ula, Usta dan Aqabah. Kemudian tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf perpisahan atau tawaf meninggalkan Ka'bah atau meninggalkan haji. Oke. Ada yang mau tanya sejauh ini? Ada yang tanya? Skip ya? Nah, kemudian larangan haji. Ini dia. Ya. Larangan bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit, tak boleh memakai pakaian yang berjahit. Memakai tutup kepala. Apa contohnya? Topi, peci pun pakai tak boleh. Ini tak boleh nih. Ya, harus terbuka dan semuanya. Berbeda dengan perempuan yang kita lihat ini. Kemudian memakai tutup kepala. Kemudian memakai sepatu tak boleh. Ya, dia memakai sendal yang tidak menutupi mata kaki itu. Kan ada sendal itu kan? Kayak seperti sendal naik gunung ya. Kemudian larangan bagi perempuan memakai tutup muka. Ada antum lihat perempuan memakai cadar, maka di saat dia melaksanakan haji maka itu tak boleh, maka itu harus dibuka. Kemudian memakai sarung tangan maka tak boleh itu. Walaupun muka dan telapak tangan yang boleh dilihat itu sebagian kata para ulama. Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan ini memakai wangi-wangian. Kemudian nih dan bisa dilihat kan? Oke, jawab. Yang ininya dendam. Apa itu dendam? Denda yang apabila dia melakukan pelanggaran yang sudah dikatakan tadi. Sudah dikasih tahu lalu dia melakukan pelanggaran tersebut, maka dia dikasih denda, dikasih dam. Kemudian
Apa dalilnya ini dia? Menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, bersedekah sebanyak 9,5 liter. Ini dia. Menyembelih seekor unta apabila dia sebelum tahalul. Dan sedekah makanan kepada fakir miskin. Ya, oke, kita lewatkan. Oke, umrah. Ini umrah kita singgung sedikit. Umrah sama bahasanya berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu, tetapi tidak terikat waktunya. Umrah tidak ditentukan waktunya, ya. Umrah itu bebas kapan saja. Itu disebut dengan umrah. Kemudian kita lihat bagaimana rukun umrah. Ini dia. Rukun umrah yang tidak ada itu cuma wukuf. Tetapi semuanya ada. Ada ihramnya, ada tawafnya, ada sa'i, ada tahalul, dan ada tertib. Ini dia. Ihram dari mikot, kemudian menjauhkan diri dari segala larangan umrah sebagaimana larangan haji. Boleh kita lihat, kita lakukan. Ini dia bentuk-bentuk pelaksanaan. Ya, haji tadi ada yang disebut dengan haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Kemudian haji ifrad, orang yang melaksanakan haji terlebih dahulu. Tamattu, orang yang melaksanakan umrah terlebih dahulu. Qiran, orang yang menyamakan antara haji dengan umrah. Dan itu adalah pembahasan haji tadi. Hikmahnya haji dan umrah adalah memperkuat iman dan takwa, menumbuhkan semangat berkorban, mempererat ukhuwah, kemudian mengenal tempat-tempat bersejarah. Nah, baik. Kemudian hingga rezeki. Oke, baik. Itu ya. Yang kita bahas tentang masalah haji dan umrah. Sekarang Ustaz mau bertanya kepada antum. Ya, silakan catat di bukunya. Nah, nanti Ustaz minta masing-masing kelompoknya, ya, untuk menyampaikan. Yang pertama, soalnya bagaimana tata cara pelaksanaan haji? Bagaimana tata cara pelaksanaan haji? Bagaimana tata cara pelaksanaan haji dan umrah? Ya, haji dan umrah. Nanti bisa panggil satu kelompok nanti, ya. Bagaimana tata cara pelaksanaan haji? Haji dan umrah. Ya, haji dan umrah. Dan 2. Bagaimana cara pelaksanaan tawaf? Khusus tawaf. Oke? Nah, 2 soal saja. Kedua, bagaimana tata cara melaksanakan tawaf? Tadi sudah saya contohkan, nanti saya minta prakteknya. Ya, praktek tawaf itu. Gimana? Ya, saya kasih waktu 1 menit aja, 1 menit untuk menyelesaikannya. 1 menit semuanya. Nanti saya panggil satu-satu. Kemudian yang terakhir, Ustaz minta dari antum nantinya menyimpulkan kegiatan kita ini. Ya, menyimpulkan kegiatan kita ini. Apa kesimpulannya? Ya. Ya, betul. Ya. Ya. Bagaimana tata cara pelaksanaan haji? Tadi tata caranya ada 3 tadi. Ya. Ya, yang 3 saja, Nah, tuh. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pelaksanaan tawaf? Ustaz ingin tahu nih, lihat nih, paham antum masalah tawaf atau tidak?
Gimana? Bisa kasih waktu 1 menit nih. Umroh sama haji sama. Hah? Ya, betul. Ya. Kita? Jangan, cepat. Ya, Ustaz minta masih kelompok 1 orang aja dari yang 5 ini. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan haji dan umroh? Apa? Apa? Coba, ya. Kano bisa? Pelaksanaan haji, cara pelaksanaan haji. Oke, ya, apa no? Ya, kita panggil dari kelompok Sukmanu kelompok apa? 4, ya. Satu aja. Antum aja lah satu. Satu antum aja. Ya, mana? Satu antum aja. Bagaimana paham antum bagaimana cara pelaksanaan haji? Partinya nanti ya, baik. Ya. Ifrat adalah melaksanakan ibadah haji terlebih Coba dahulu. pelaksanaan haji. Ya, pelaksanaan haji itu ada 3. Jelaskan dulu. Pelaksanaan haji ada 3. Yang pertama ifrat. Ifrat adalah melaksanakan haji terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada tamattu. Tamattu melaksanakan umroh terlebih dahulu baru haji. Yang ketiga qiran, menggabungkan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Oke, jadi cara pelaksanaannya yang pertama dia melaksanakan yakninya dengan cara ifrat. Ifrat apa itu ifrat? Melaksanakan Haji terlebih dahulu. Apalagi tamattu. Umroh. Lalu digabung. Qiran apa itu? Ya, mantap. Kita dulu lah. Oke, soalan yang kedua tadi, bagaimana cara pelaksanaan tawaf yang sudah saya tunjukkan tadi? Dimulai dari sini, kemudian di sini, sebanyak seberapa? Ya, coba ya. Oh, mantap. Itu pegangan dulu. Ya, bagaimana cara pelaksanaan tawaf? Tawaf tadi. Ya. adalah tawaf wajib dalam pelaksanaan ibadah haji. Adapun tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Dimulai dari Di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kiri jamaah haji. Tawaf dimulai dan diakhiri dari arah sajadah Hajar Aswad. Ini contohnya, ini Hajar Aswad keliling sebanyak 7 kali. Oke, tepuk tangan dulu lah. Oke, baik Ustaz. Kita refleksi yang pembelajaran kita dari awal. Ini Ustaz minta kesimpulannya terakhir. Apakah pembelajaran kita menyenangkan? Menyenangkan. Lagi, apakah pembelajaran kita menyenangkan? Baik, kita sampaikan haji dan umrah. Ya, kita refleksi. Haji adalah segala sesuatu yang kita laksanakan dengan sengaja atas panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan haji ataupun umrah ke Baitullah. Kemudian perintahnya kalau haji terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97. Kemudian dalam pelaksanaan haji tersebut dan umrah itu terdapat rukun-rukunnya, terdapat syarat-syaratnya, terdapat wajibnya, dan terdapat hikmah dari kita pelaksanaan haji, dan itu sudah kita sampaikan tadi kepada anak ustaz. Yang terakhir, siapa anak ustaz yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita ini? Silakan nak. Ya, untuk terakhir waktu kita, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan nak. Ini yang bisa menyimpulkan, ini nilai istimewa untuk ustaz nih. Ya, siapa bisa menyimpulkan? Ya, ayo coba nak. Yang bisa menyimpulkan. Jangan takut. Jangan tunjuk orang. Tunjuk dari kita, saya ustaz. Ya, cepat. Naila. Cepat lah.
menyimpulkannya. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Cepat. Oke. Berarti Subhanahu juga yang dapat nilai ya. Yang tampil itu akan kita berikan nilai istimewa nantinya. Ya. Menyimpulkan dari apa kesimpulan dari pelajaran kita silakan. Umroh dan haji adalah dua ibadah yang mulia dalam Islam. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun terdapat beberapa perbedaan antara umroh dan haji, seperti waktu pelaksanaan, rukun, sunnah dan hukumnya. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Baik, kita tepuk tangan dulu. Baik, Ketua, silakan ditutup kembali. Robi. Istaidu. Nah, Iqra'u doa. Pesan-pesan kepada antum semua, tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Kedua, jangan pernah kita bosan untuk memperbaharui diri kita, senantiasa belajar, menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa berperilaku baik, ya, hormati orang tua kita, hormati guru dan hormati teman dan manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Apabila kita mencintai seseorang, maka seseorang tersebut akan mencintai kita. Dan yang selanjutnya, minta keberkahan dari ilmu yang kita miliki. Are you ready? Yes? You understand? Yes.